Halo brothers and sisters, nama saya Brandon Lim. Sebelum video ini dimulai, saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk semua subscribers yang sudah subscribe. Akhirnya kita sudah reach 1000 subscribers sebelum tahun 2020 selesai. I benar-benar appreciate banget sama semua supportnya, semua dukungannya. Pastinya akan ada banyak konten lagi yang I akan berikan kepada kalian di tahun-tahun yang akan datang. So, kalau kamu adalah penonton baru di channel ini, boleh mempertimbangkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng juga supaya kamu tidak tertinggal oleh video-video yang baru. Video ini akan sepenuhnya tentang buku. Bener-bener just all about books. We're gonna talk about books here. Jadi pada akhir tahun 2019, saya punya resolusi, yaitu saya mau membaca setidaknya 10 buku. 10 buku saja sudah oke. Tapi karena pandemi, karena jadi saya suka sering di rumah, jadi lebih ada banyak waktu luang untuk diri sendiri, saya end up membaca 65 buku. Yes, I know. I don't know. I have to be proud about this. Harus bangga atau tidak, I don't know. Tapi akhirnya saya membaca 65 buku. Dan ini saya sudah mengumpulkan ada 6 buku. Jadi dari 65 buku yang saya baca tahun ini adalah 6 buku yang paling caught my attention, atau yang membuat saya senang, membuat saya sangat enjoy lah membaca buku gitu. Dan di list ini saya akan benar-benar acak ya. Saya benar-benar acak, nggak cuma self-help book aja, atau nggak cuma novels aja, atau cuma graphic novels. Tapi ini list yang menurut saya ya top 6 buat saya, yang saya enjoy. Ini bukan buku yang dirilis paling baru, bukan yang tahun 2020 baru dirilis langsung saya beli, bukan. Ada banyak buku-buku di sini yang sudah dirilis dari berapa tahun yang lalu, bahkan ada yang kayaknya dari tahun 2007. Jadi saya baru ada kesempatan untuk membacanya. Dan buku ini semua adalah buku import. Jadi ini berbahasa Inggris, tapi ada beberapa buku dari sini ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kalian bisa mencarinya juga di internet atau di toko buku lokal. Jadi sekarang tanpa menunda-nunda lagi, ayo kita mulai dengan nomor 1. Nomor 1, The Silent Patient by Alex Michaelides. Ya, ini saya sudah memberi reviewnya sendiri di video yang terpisah. Saya akan taruh semuanya di sini, di card right here, atau di deskripsi di bawah. Saya udah kasih reviewnya, dan ya, ini salah satu cerita novel yang saya enjoy bacanya. Jadi saya benar-benar bisa saat baca, itu bisa spend kurang lebih sejam, 2 jam benar-benar cuma membaca ini. Jadi sekali sit bisa 100 halaman, 150 halaman, 200 halaman. Cepet banget sih selesainya buku ini. Dan setiap chapter itu membuat kita mau membaca lagi dan lagi. Jadi buku ini dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang namanya Alicia Berenson yang punya kehidupan yang sangat sempurna dan baik-baik saja, semua all fine, keluarganya oke, pekerjaannya juga oke. Tapi tiba-tiba dia membunuh suaminya. Dan setelah dia membunuh suaminya, dia decide untuk tidak berbicara sama sekali. Jadi waktu polisi menginterogasi, dia diem. Waktu ada detektif ditanya-tanya, diwawancara, dia diem. Di court juga, waktu di tempat judge ya, dia juga diem aja. Akhirnya dia harus dimasukin ke satu, boleh dibilang penjara kayak asylum gitu ya. Jadi akhirnya ada satu psychotherapist namanya Theo Faber. Dia akhirnya decide untuk mengambil case ini dan dia mau coba menginterview dan dia mau mencoba untuk mencari jawaban dari si Alicia Berenson ini kenapa dia membunuh suaminya. Buku ini menarik sekali karena cara si Theo Faber ini mencari jawaban dari si Alicia tentunya bukan dan tidak bisa didapati dari perkataan atau dari verbal ya dari si Alicia. Jadi dari action-action yang lain, dan saya tidak bisa sebut karena takutnya boleh bilang spoiler ya. Jadi supaya menghindari spoiler saya nggak mau kasih tahu bagaimana caranya, tapi ini menarik sekali dan ini ada permainan timeline juga. Jadi timeline waktu ada diary-nya atau waktu ada di bug-nya itu lama-lama seperti ada 2 jalan begini terus menyatu jadi satu di akhirnya. Dan itu sangat menarik dan menurut saya ini boleh menjadi pembacaan waktu saat liburan Natal ini. Dan ini juga ada bahasa Indonesianya, jadi kalian bisa cari ya. Namanya kan ini The Silent Patient. Tapi kalau nggak salah bahasa Indonesianya namanya pelukis bisu. Ya, jadi agak beda sedikit patient sama pelukis ya, beda di situ. Jadi number 1 ini The Silent Patient by Alex Michaelides. Buku nomor 2 adalah Notes on a Nervous Planet by Matt Haig. Ya,
Ini buku saya beli waktu akhir tahun 2019. Saya memang ada goal dan saya ada recommendation dari orang-orang ya untuk membaca buku ini. Iya, awalnya saya nggak tahu kenapa sih, emangnya kenapa. Tapi judulnya ini tentang Notes on a Nervous Planet. Ini tentang bagaimana kita bisa menghadapi kesedihan, kekhawatiran, dan ternyata waktu saya baca buku ini, karena ada pandemi, ada COVID-19 ya, jadi ya memang benar, jadi kan kita nervous ke depannya seperti apa sih ini, nanti tahun 2020 seperti apa. Saya jadi ada banyak worry, ada banyak kekhawatiran, ke depan bagaimana, pekerjaan bagaimana. Tapi buku ini seperti memberi sense of calmness, jadi tenang. Dan ya, jadi buku ini menjelaskan bahwa ada beberapa terapi yang bisa dilakukan supaya tetap sane ya, jadi tetap tidak gila gitu. Jadi kita tetap bisa oke dan tetap bisa tidur dengan tenang. Cara menghadapi kayak social anxiety juga seperti apa. Di dunia yang semakin cepat ini bagaimana cara kita bisa semakin kalem, kita tetap tenang. Jadi ya, dan ini juga salah satu buku yang paling gampang dibaca juga karena setiap chapter nih. Ini seperti contohnya seperti ini. Ini kadang satu chapter isinya cuma seperti ini. Jadi tentang mental health, tentang anxiety. Dan abis baca buku ini sih saya dapat ada sense of like calmness ya. Jadi oh ya nggak apa-apa gitu kan, just take it easy, everything will be okay gitu. Nah ini adalah salah satu buku yang very easy to read dan saya benar-benar rekomend untuk kalian membaca ini kalau kalian ada sense of anxiety. Kayaknya ini ya bisa jadi teman bacaan yang sangat baik. Buku nomor 3 adalah Why We Sleep by Matthew Walker. Jadi buku ini fokusnya benar-benar tentang bagaimana pentingnya tidur dalam kehidupan kita. Karena sudah ada banyak research juga bahwa ternyata manusia sleepnya sekarang lebih sedikit dari 7-8 jam. Jadi kurang lebih rata-rata 5-6 jam. Dan itu sebenarnya sangat-sangat tidak baik untuk kehidupan kita. Baik itu hari ini atau untuk 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Jadi buku ini basically isinya tentang research, tentang tips juga, terus pengaruhnya apa kalau kita kurang tidur, dan apa yang akan terjadi dalam tubuh kita kalau kita tidurnya cukup. Dan itu ada baik banget manfaatnya. Jadi dikasih tahu penyakitnya apa aja, terus kayak misalnya bisa bahaya atau enggak saat kita berkendara. Pokoknya semuanya. Buku ini sangat mengingatkan saya untuk harus tidur yang cukup 7-8 jam sehari. Dan menurut saya ini juga bisa menjadi rekomendasi bacaan yang sangat baik untuk kamu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sisa 3 buku yang akan saya jelaskan di sini. Dan 2 buku ini adalah buku yang sangat personal buat saya karena 2 buku ini ada bermain peran yang cukup besar dalam mengubah cara saya berpikir dan cara saya melihat kehidupan ke depan seperti apa. Yang pertama, nomor 4 adalah Crushing It by Gary V. Kalau ada yang pernah lihat ini, ya Gary V itu adalah motivator, dia juga entrepreneur ya. Jadi buku ini sebenarnya boleh dibilang menjadi buku yang membuat saya memutuskan untuk masuk ke YouTube. Dan akhirnya saya mau mengembangkan komunitas dan keluarga di YouTube. Ya, jadi buku ini yang meyakinkan saya untuk melakukan hal itu. Jadi isi buku ini itu sebenarnya tentang bagaimana caranya kita bisa mengembangkan digital marketing kita. Terus dari Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, podcast, semua dibahas di sini. Bagaimana caranya kita bisa melakukan semua itu dengan baik. Ada tips and tricksnya juga. Mungkin ini sebenarnya bukunya bukan yang terbaru ya. Ini dari tahun 2018. Mungkin ada beberapa policy dan ada beberapa algoritma yang mungkin sudah berubah. Tapi fondasi pilarnya itu dijelaskan di sini dengan sangat baik. Dan membuat saya jadi, ya hasilnya saya upload kurang lebih 70 video tahun ini. Dan saya mulai dari Juni. Ya, jadi this book so good, bisa menjadi motivasi yang sangat baik. Dan kalau kamu ingin juga mencoba untuk mengembangkan ya, YouTube channel atau mungkin di Instagram atau TikTok, whatever it is, buku ini bisa menjadi guide yang baik dalam motivasi dan cara-caranya seperti apa. Ya boleh dibilang 101 lah, ini kuliah dasarnya deh ini. Ya, Crushing It by Gary V. Very good. Dan nomor 5, ini adalah Atomic Habits by James Clear. Ya kalau teman-teman saya yang mungkin nonton video ini right now pasti juga bilang, ya benar, ini bukunya benar-benar bagus banget. Karena memang iya, saya
ada minta rekomendasi dari teman-teman saya, terus saya juga mencari rekomendasi dari internet, motivator semua. Kebanyakan mereka bilang bahwa buku ini tuh bagus banget, dan yes, saya setuju banget. Atomic Habits ini membahas tentang kebiasaan hidup kita dari yang sehari-hari dan bagaimana itu bisa berdampak dalam kehidupan kita in the long run-nya, dalam 5, 10, 20 tahun ke depan. Jadi, dan dijelaskan bukan cuma seperti, oh kamu harus punya misalnya kebiasaan baik bangun pagi setiap pagi, atau harus beristirahat dengan cukup, atau makan yang sehat, atau berolahraga setidaknya sejam sehari. Dia bukan cuma menjelaskan bahwa kamu harus melakukan A, B, C, tapi dia menjelaskan bagaimana si A, plan A ini kamu bisa execute dengan baik, kamu bisa lakukan dengan baik. Jadi yang dibahas di sini bukan tentang kebiasaannya, tapi bagaimana sistemnya supaya kamu bisa melakukan kebiasaan itu dengan baik dan tanpa ada gangguan. Seperti contoh misalnya kalau kamu mau olahraga pagi, yang dijelaskan di sini caranya adalah kamu harus siapkan sepatunya dulu semalam sebelumnya, atau kamu harus menyiapkan air mineral di sebelah tempat tidur. Jadi langkah-langkah kecilnya ini yang membuat kamu menjadi mengembangkan kebiasaan baru dengan sangat baik dan sangat lancar. James Clear juga menjelaskan bahwa cara membuat kebiasaan yang baik itu tidak bisa pasti dari 0 langsung ke 100%, atau tidak bisa dari 0 sampai 50%, tapi coba membuat perubahan kecil 1% setiap hari. Dan itu yang saya pelajari dan saya terapkan selama setahunan ini, dan itu benar-benar baik banget manfaatnya ya. Jadi saya benar-benar rekomen kalian bisa membeli dan punya buku ini. Jangan cuma meminjam, tapi punya, invest, membeli buku ini, karena buku ini sangat-sangat membantu. Dan ada bahasa Indonesianya juga, jadi kalian bisa cari Atomic Habits ya by James Clear di toko buku lokal. So, this is number 5. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah All Star Superman by Grant Morrison and Frank Quitely. Ya, All Star Superman ini buku satu-satunya yang saya baca 2 kali tahun ini. Ya, karena sangat baik ya. Jadi awal tahun saya baca, terus baru 2-3 minggu lalu saya baca lagi. Dan ya, ini buku benar-benar keren banget. Dan ini adalah graphic novel ya. Ini bukan cuma novel biasa, jadi ini ada gambarnya. Ya, ini ada artnya semua di sini. Ini graphic novel ya, boleh kata lainnya mungkin comic book ya. Jadi saya benar-benar enjoy banget kisahnya. Di sini dikisahkan Superman kena semacam radiasi dari matahari, tapi terlalu berlebihan. Jadi dia ternyata didiagnose dia hanya punya kurang lebih setahun untuk hidup. Jadi setelah itu dia akan mati. Oke. Jadi di kisah ini, jadi kita bisa melihat semua keputusan yang dia ambil, dari hubungannya, dari pertemanan, dari cara dia menolong orang lain, bahkan sampai cara dia menghandle musuh-musuhnya, dengan cara dia berbicara kepada mereka, cara dia menyelesaikan masalah. Itu semua dijelaskan di sini. Dan buat saya buku ini benar-benar bisa mendefinisikan kenapa Superman adalah salah satu superhero yang terbaik yang kita punya. Oke. Dan bukan cuma dari segi kekuatan ya. Kalau kekuatan ya sudah nggak bisa didebatkan lagi, memang dia yang paling kuat. Tapi dari cara dia menghandle masalah, dengan cara dia invest plans dia, cara dia membuat rencana ke depan seperti apa, cara dia treat people seperti apa, cara dewasanya, cara kebaikan, karakternya, itu aduh benar-benar luar biasa banget. Kalau ada manusia yang kayak gini di luar kekuatan supernya ya, ini orang benar-benar keren banget sih. Kayak saya wish saya punya teman yang seperti ini. Dan kita bisa lihat dari setiap halamannya di sini. Wah, luar biasa banget. Saya benar-benar enjoy everything. Saya benar-benar enjoy dari setiap pagesnya, dari semua dialognya, cara dia berbicara dengan partnernya, dengan teman-temannya. Itu wow, keren banget. Ya, jadi ini juga salah satu buku atau comic book yang saya recommend juga untuk kalian kalau kalian mau baca. Ya, this is All Star Superman by Grant Morrison and Frank Quitely. Dan tentunya memang comic books bukan buku yang termurah yang bisa ditemukan di sana ya. Memang agak pricey. Tapi menurut saya ini juga investasi yang sangat baik. Apalagi kalau kamu suka superheroes atau character arcs atau comic books in general, ya this is a must read ya. Ini benar-benar wajib kamu baca.
Kalau misalnya ada yang tanya, kok nggak ada Batman di list ini, karena memang kan favorit saya Batman. Ya kebetulan enggak, tapi memang saat ini saya lagi baca ulang lagi, ini Batman Hush. Ini salah satu story yang saya enjoy juga, tapi karena saya belum selesai rereading it, jadi tidak masuk di list ini. Tapi Superman, All Star Superman itu yang menurut saya sangat-sangat keren, jadi wajib dibaca. So that's it, itu adalah list yang dari saya. Ini adalah top 6 books that I read this year yang menurut saya boleh dibaca juga sama kalian, karena ini sangat-sangat keren, sangat-sangat bagus. Bisa jadi rekomendasi untuk baca, atau kalian mau kasih kado untuk teman-teman atau untuk sahabat, ya bisa juga. Dan atau untuk kalian mau coba extend collection book kalian juga, ya ini. This is the 6 books yang menurut saya kalian boleh punya sih di koleksi buku kalian. Jadi itu adalah listnya. Thank you so much sudah nonton sampai sejauh ini. So yeah, so that is it. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video, share this video with your friends. I will be seeing you in the comment section below. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out. All Star Superman ini adalah cuma apa? Bukan. What's the word? The only book. Buku satu-satunya. Oh.